Hukum tetaplah hukum. Ya, kata itulah yang pantas diucapkan untuk menjaga keamanan negara. Namun, apa jadinya jika kasus yang melanggar hukum bentuk dari tindakan perlindungan? Baru-baru ini, kita mendengar berita yang sangat menghebohkan dan fenomenal. Pembunuhan karena pembelaan terhadap harkat dan martabat istri. Akankah hukum itu tetap berada kuat di dalamnya, atau ada ketidakseimbangan di dalamnya? Nah, hari ini kita akan membahas tentang menilik kasus pembunuhan bos pengepul barang bekas, di mana di studio sudah ada dua narasumber di sini. Ada Ibtu Weliwanto Malau selaku Kasareskrim Polres Kepahyang. Selamat pagi, Bang. Sehat ya? Sehat. Kemudian ada Prof. Herlambang selaku pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Selamat pagi, Prof. Sehat? Oke, baiklah. Kita berbicara santai ya, Kak Aniki Obras. Nah, dari kasus tentang pembunuhan bos pengepul barang bekas ini, mungkin banyak yang nggak tahu kronologis awalnya. Kenapa terjadi pembunuhan, lalu apakah sudah ada reka ulang dari kasus tersebut? Silahkan Kang. Ya, jadi terima kasih waktunya dari BTV. Mohon maaf Bapak Kapolres belum berkenan hadir karena masih ada kesibukan, ada pikon dari Bapak Kapolri bisa diwakili. Jadi terkait dengan masalah korban yang menjadi kasus pembunuhan ini, yaitu merupakan bos dari pengepul barang bekas, yang dimana pelakunya yaitu mantan anak buahnya sendiri. Jadi adanya suatu netizen yang saya baca di grup maupun di media-media bahwasanya itu yang dinyatakan dia merupakan bos, bukan bos tapi mantan bos dari si korban kasus pembunuhan itu alias si Awok, namanya si korban itu almarhum. Itu kejadiannya pertama kali berawal dari bulan 4 pada saat puasa ke 10 hari. Si korban datang ke rumah si istri dari si tersangka, kemudian memaksa untuk melakukan hubungan intim, melaksanakan untuk hubungan intim yang itu terletak di rumah dia sendiri, yaitu di desa Sukamerindu. Kemudian anaknya tidur pada saat itu jam 8 malam. Karena mereka berdua di situ adanya suatu inisiatif maupun hasrat dari si korban yang kemudian memaksakan dari istri tersangka untuk melaksanakan hubungan intim. Kemudian setelah dilakukan perlawanan dari si istri, ditendang, dipukulin, tapi tetap disekap si istri dari si tersangka. Dari keterangan dari saksi kita, yaitu istri dari tersangka, bahwasanya dilakukannya itu dengan cara sananya saja yang dibuka keterangannya, tapi tidak keseluruhan. Dan kemudian adanya perlawanan, kemudian dia sudah disekap, tidak berani untuk berteriak karena akan mengakibatkan malu di dalam keluarga. Pada saat itu tersangka sedang berada di Curug untuk suami dari si korban, si tersangka, untuk mencari anjing pemburuan liar karena dia masuk ke dalam klub korbi. Jadi untuk mencari itu untuk dijual belikan kepada kelompok-kelompok korbi yang ada di Padang, di Curug, di Kepayang juga. Kemudian dia pernah juga menjualkan di selatan maupun di Palu. Kemudian sudah melakukan itu, si istri langsung menyuruh si korban untuk pergi pulang karena sudah larut malam. Si anaknya sudah kebangun, tapi disuruh pulang. Nah, kemudian pada Lebaran H+2 si korban datang lagi ke rumahnya si tersangka. Dia mengetahui kapan si tersangka ini sudah tidak ada di rumah. Dia mengetahui, kita tidak tahu apa yang menjadi modus dia, dan dia kenapa bisa tahu si tersangka ini bisa tidak ada di rumah pada saat itu, dan hanya si istri dan anaknya masih kecil umur 3 tahun. Dan kemudian datang lagi H+2 Lebaran, dilakukan lagi pemaksaan. Itu pada malam hari. Pengakuan si istri. Pengakuan si istri. Kita hanya mengambil keterangan dari apa yang kita dapati di dalam keterangan saksi-saksi yang kita dapati, yaitu mendengar, melihat, merasakan, sebagai saksi-saksi. Dilakukan lagi pemaksaan, disitulah yang pengakuan dari si istri
sampai tuntas si korban memperkosa si istrinya dari tersangka sampai tuntas. Jadi yang pertama itu tidak tuntas. Tidak tuntas. Tidak tuntas. Jadi yang kedua tuntas. Kemudian sembari itu pada tanggal 6 Juni hari Jumat pada jam 15.00 si korban datang lagi ke rumahnya si tersangka ini. Kemudian datang lagi, di situ lagi sedang ada si tersangka, si suami dari si istri tersangka sedang merajut tali pemburuan anjing liar untuk pemburuan babi, dirajut. Kemudian tersangka datang, tolong kamu belikan saya tuak. Dikasihlah korban pada tersangka 30.000. Itu keterangan dari si tersangka. Diberikanlah 30.000 dan didengar oleh si saksi istri dari tersangka, berarti sinkron, diberikan 30.000. Setelah sebelumnya itu tanggal 6 Juni dia si istri menceritakanlah hal tersebut kepada si suami hari Jumat. Jeda waktunya Bang dari yang menceritakan dengan kejadian si korban. Jadi secara itu 6 Juni dia menceritakan kepada suaminya, kejadiannya di tanggal 9. Ya, tanggal 6 Juni tepat jam 14.30 dia menceritakan kepada istri, saya pernah diperkosa oleh mantan bos kamu. Kenapa kamu diperkosa? Apakah kamu selingkuh? Kalau saya tidak menceritakan ini, pasti anggapan kamu kepada saya selingkuh. Berarti si suami sudah beranggapan sebenarnya. Ya, begitu. Sudah mungkin ada mindset dari suami yang tidak benar terhadap si istri dia. Kemudian dia bercerita, dipeluklah si istri, sudah sabar, kita pergilah ke Curug. Kebetulan si tersangka rumahnya ada di Curug. Pergi ke Curug, mereka untuk menghilangkan rasa traumatis, kata si keterangan dari si tersangka, untuk menghilangkan rasa traumatis dari si istri dia. Pergi ke Curug, hari Senin tanggal 9, pulanglah mereka pagi hari, dan si suaminya pergi juga mencari tali tambang untuk mengikat anjing liar yang sudah didapat waktu saat dia ke Curug. Pada saat itu di rumah dia di Sukamarindo pada jam 15.45, karena dia melihat HP pada saat itu si tersangka, pengakuannya, datanglah si korban disuruh beli tuak, tetapi di mindsetnya dan pemikiran dari si tersangka, karena si istri sudah bercerita kepada suami kenapa ini datang lagi, pergilah dia membeli tuak karena disuruh sama mantan bos dia itu almarhum si Allah. Tapi bukan dia yang beli tuak, melainkan dia menyuruh lagi orang lain untuk membeli tuak. Jadi dia menunggu di jembatan, di Permu, disuruh beli, jangan lambat-lambat. Kau beli tuak ini dek, ini duitmu, saya tambahkan 5.000 untuk ongkos kamu beli tuak. Dapatlah tuak ini, pergi lagi ke rumahnya si tersangka ini sendiri. Kemudian si tersangka ini sampai masih lagi merajut, tolonglah dulu kau buat minuman tua ini, ambillah dulu gelasmu di belakang, katanya kan. Kata si korban, pengakuan dari si tersangka dan saksi pada saat itu si tersangka sedang di rumah juga. Dua saksi buktikan itu sinkron keterangan dia. Kemudian dirajut lagi ini, yang gelas dituang-tuangkan. Pada saat itu si tersangka minum tua, kemudian kelayapanlah mabuk. Tapi si tersangka ini sudah tidak meminum tua. Dia tidak minum tua. Tidak sama sekali ya Bang? Tidak sama sekali minum tua. Berarti dalam keadaan sadar? Dalam keadaan sadar. Dia minum tua, si korban, kata pengakuan dari keterangan dari si tersangka itu ada sampai 5 gelas. 5 gelas. Terlentanglah ketidur. Pas di depan TV itu ada kasur lah di depan TV itu. Terlentang. Kemudian si korban itu menyuruh kepada si tersangka, hidupkanlah dulu CD itu. Aku mabuk nih. Pengakuan dari si tersangka, ya, keterangan dari dia. Oh hidupkanlah. Pisau itu masih di pinggang sebelah kiri dia. Oke, tunggu dulu Bang. Ini kayaknya emang seru ya. Baru kita kronologis, nanti kita tanya apakah sudah ada reka ulang dan pendapat dari ahli seperti apa. Namun setelah iklan berikut ini. Salam Obres.
sahabat TV, sahabat Obras, kembali lagi di Obras, obrolan bareng Tasya. Nah, tadi lanjut lagi bang, tadi Oh, iya. kerja awal iklan. Oke, baik. Terima kasih. Hidupkanlah musik itu dalam bentuk CD juga gitu ya. Dihidupkan pertama kecil, sedang musik itu. Kemudian istrinya keluar bersama anaknya pas di depan pintu rumah dia. Bisa relasi tersangka ini istrinya. Dek, pergilah kamu duluan ke rumah adik kita di Tapagedu. Bahwa anak kita, saya ada pikiran yang enggak enak perasaan saya. Dari si tersangka, bersiap-siaplah, prepare lah si istri dan anaknya, pergilah mereka naik ojek dari Sukamulu ke Tapagedu itu sebenarnya desa. Nah, saya pergi. Kemudian dia duduk lagi merajut lagi tali untuk tambang tali tambang anjing liar untuk perempuan kopi. Dona, musik itu kurang besar. Saya udah mabuknya ini. Kata si korban. Kata si korban. Sambil terlentang tidur dia kan. Sampai kakinya, maaf disilang. Tidurnya didudukin lah lagi musik diperbesar. Sambil memegang pisau. Oh. Kuduk namanya ya. Kuduk. Sehari-hari itu Iya. dibawa sama si tersangka kuduk. Emang sering dibawa Sering dibawa karena dia juga sekalian korbi ya. Oke. Perempuan baru ya. Berarti bukan dipersiapkan khusus untuk itu ya bang? Memang itu senjata yang dia pakai Ya, sehari-hari. untuk dipakai dia selama dia kemana-mana kegiatan sehari-hari dia pasti bawa itu kan. Oke. Itu namanya kuduk. Kalau Kuduk bahasa ya. Kuduk. Kuduk. Ya. Itu ukurannya ada 13 cm gitu ya. Dipakai pelapisnya juga ada. Musik dia merem sambil pegang pisau gemeteran kata dia. Gemeteran karena udah sakit ya, udah klimaks dengan dari si istri. Ditusuk lagi ulu hati dia, balik badan, ditusuklah si korban ini. Ditahan begini, kau nggak mati kata dia. Kata si korban atau pelaku bang? Si tersangka. Oh tersangka. Kau nggak mati. Kau yang nggak mati, balas-balasan. Oh Nah, ngapa kau nggak mau ngaku? Nggak matikan kau. Kalau kau telah memperkosa istriku. Kata siapa? Kata si korban. Kata bibikku. Inisial L. Oke. Maaf nggak bisa ya. Inisial L. Dilawan lagi, makanya di sini tangannya mau putus kita nggak kena. Putus ya? Hampir putus nih. Karena dia sempat melawan ya. Oke. Untuk pembelaan dia meraut senjata dia lihat. Baru pergilah dia keluar sambil bertetes darah di depan Polindes di Sukamerindu. Disitulah membabi buta si tersangka. Di sini ada 3 tusukan, di badan ada 5, di sini ada sekitar 1, di sini ada 1, di belakang ada 3. Jadi membabi buta. Setelah itu dia pergi. Pada situ memang warga rame. Rame bang. Gak ada yang mau Tidak ada yang menolong. Rame. Sesuai dengan video tetap begitulah situasi yang ada di TKP. Nah, yang ada di Instagram Bengkulu Info, Ya, kan, di TV, RB, semuanya media saya lihat rame. Begitulah situasinya. Nah, di Polindes juga orang ngintip saja kan, tidak menolong kan. Kemudian penyampaian dari keterangan si tersangka, insaf, ucap dona. Kata si kok? Kata si warga. Oh warga. Ucap. Ke atas dia katanya. Ke atas, dia masih pegang pisau, lepas lah pisau itu. Pas pisau itu diambil lah, kemudian kunci motor si korban CS1 warna hitam disapu sebelah kiri apa kanan gitu, disapu diambil, kemudian ambillah motornya itu si korban diputar balikkan, ditancaplah gas, dilindeslah si korban. Dilindes lagi 3 kali lindesan dari keterangan bagus. Adik lindes lagi. Baru pergi kabur. Oke. Pisau dibuang di pohon.
pohon ya. Di pohon sebelum simpang 3 menuju jalan utama aspal. Oke. Itu sinkron Bang sama reka ulang kasus atau gimana? Setelah ini saya mau cerita lagi nih kan. Oh, boleh. Boleh. Ini belum selesai. Oke, siap. Belum selesai. Pada hari Kamis rekon lah kita Oke. dengan dihadiri beberapa saksi-saksi dari pengacara dan kita memberikan hak dari tersangka Ya. dan menunjukkan PH penasihat hukum dia itu merupakan hak dia untuk pendampingan dia selama kasus ini berlanjut sampai ke persidangan. Rekonstruksi ada 22 adegan. Ada beberapa orang yang kita bisa berlanjuti mencari informasi juga dari keterangan yang ada saksi-saksi, ada 4 saksi dan beserta adiknya si L ini. Oke. Adiknya juga si tempat dia menginap si tersangka ini ada juga kita gedung. Sinkron lah. Sinkron. 22 adegan kita dapat dari kejadian kasus pembunuhan berencana itu. Kasus pembunuhan berencana Bang? Iya. Kategorinya seperti itu? Kategorinya hasil dari habis rekonstruksi. Habis itu. Siap. Baru kita gelar lagi, kita dapati lah 340-nya Junto 365. Karena motor itu sudah niatan untuk memiliki dan motor si korban disumputkan di kebun-kebun kopi di tapak gedung, kemudian disusun pakai ranting-ranting, pakai dedaunan. Oke, saya tidak bisa untuk itu bagian karena di sini ada ahli. Silahkan nanti pakar hukum berbicara bagaimana pendapat Prof dari kronologis dan tadi polisi menyatakan ini pembunuhan berencana dan motor tersebut memang ingin dimiliki Prof. Mohon pandangan hukum Prof seperti apa di sini Prof? Terima kasih. Ya, jadi dari kasus tadi itu kita lihat bahwa kejadian tadi kita anggap benar semua cerita tadi ya, bahwa istrinya memberitahu bahwa dia diperkosa tanggal 6 Juni. Kemudian istri dan si tersangka pulang ke Curug ya. Kemudian balik tanggal 9. Iya. Balik tanggal 9 jam 3 sore datanglah si korban. Nah, artinya di situ bahwa karena memang pasal 49 itu ya, pembelaan terpaksa itu lah. Ada serangan seketika. Nah, pengertian seketika itu pada saat dilakukannya perbuatan. Pertanyaannya kan, dia kan tanggal 6 nih. Betul. Tanggal 6 sudah untuk menenangkan diri, ya dia pulang ke Curug. Artinya dia tidak jumpa dengan si korban. Baru jumpa itu waktu si korban datang ke rumahnya. Nah ini nanti terserah majelis hakim menafsirkan seketika itu. Seketika karena dia pada saat itu baru pertama sekali ketemu dengan si korban. Iya. Karena dia datang. Kemudian ada ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap dirinya, terhadap keluarganya berkenaan dengan kesusilaan, kehormatan dan harta benda. Artinya di situ kita tidak usah menghukum lah ya, kita ngomong secara normal saja. Siap. Tidak ada seorang suami yang rela istrinya diperkosa. Betul. Dan hukum melindungi itu ya. Tidak ada orang yang rela harta bendanya diambil orang lain tanpa melakukan apa-apa. Jadi hukum melindungi. Tidak dipidana orang yang melindungi dirinya, keluarganya, istri anaknya, yang kehormatannya dirusak karena kesulitan dirusak, harta bendanya diambil. Itu prinsipnya dulu ya. Prinsipnya ya. Nah, jadi kita bicara sekarang penafsiran unsurnya. Jadi ada serangan, tadi serangan terhadap istrinya, maksudnya begitu kan. Seketika dia merasa saya harus melakukan sesuatu untuk membela kehormatan istri saya, karena istri saya diperkosa. Nah, cuman persoalannya biasanya disebutkan di sini seketika itu pada saat itu. Pertanyaannya dia pada saat itu kan tidak ada di situ, tidak tahu. Oke. Nah, kan Oke, gitu. Prof. Ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan tentang seketika dan bagaimana pandangan Prof. Herlambang terhadap kasus ini setelah iklan berikut. Salam Obras.
Oke, sama dari TV, sahabat Obras kembali lagi di Obras, obrolan dan pasien Prof. Nunggu Prof lanjut lagi Prof tadi tentang obrolan kita sebelumnya. Nah, yang tadi ya Prof, apa kronologisnya kan tadi seperti itu kita bahas sama-sama bahwa si pelaku menyuruh orang, kemudian balik menyuruh istrinya baru pergi. Nah, mungkin pandangan dari kepolisian tadi bahwa nih adanya perencanaan ketika istri disuruh pergi, Prof. Gitu. Menurut Prof sendiri seperti apa sih, Prof? Itu satu kemungkinan, tapi ada kemungkinan lain juga. Ya. Kalau kita lihat dari kronologis ini, kenapa dia suruh isinya, dia disuruh beli minuman, dia tidak mau, dia suruh orang lain. Itu karena ada kekhawatiran dia meninggalkan istrinya bersama berduaan saja dengan si itu, jangan sampai si terjadi terulang lagi diperkosa, kan itu karena dia pernah diperkosa diceritain, maka dia nggak mau tinggalkan istrinya, tapi dia takut juga untuk tidak melawan perintah, bukan permintaan dari bosnya ini, terpaksa disuruh orang lain. Pas sudah beli tua, dia mikir lagi, ini masih mikirnya sudah minum nanti. Ya namanya orang minum nggak tahu kan, maka untuk amalnya istrinya suruh kamu pergi dulu lah, nah, supaya jangan diperkosa lagi. Nah, kejadian dia tadi dia nggak mau minum, itu juga dia proteknya juga. Sebenarnya dia ini takut. Untuk perlindungan sebenarnya. Karena dilihat dari fisik tadi, cerita Pak Kasat tadi, memang si korban ini fisiknya lebih besar daripada si tersangka. Jadi sebenarnya ada rasa takutnya juga dia. Tapi di satu pihak dia takut, di pihak lain harga dirinya karena istrinya seperti itu juga menimbulkan keberanian juga. Maka yang saya maksud dalam aksesori tidak harus sakit jiwa ya. Okay. Orang normal dalam keadaan tertentu, artinya orang normal begini ya, siapa para suami ya, yang normal. Begitu tahu si istrinya diperkosa dan pemerkosa datang, apakah kita bisa santai-santai? Ya sobat, tidak mungkin. Orang normal aja, kita bicara normal. Yang perkosa datang, perintah belum, beli itu, hidupkan ini. Interaksi 10-15 menit yang membuat dia berdasi direndahkan, itu kan direndahkan sebenarnya. Dengan diperkosa istrinya, itu dia merasa direndahkan, diperintah direndahkan. Double tekanannya. Makanya pada saat itu menimbulkan orang normal, maka akan menimbulkan guncangan jiwa yang sangat hebat. Karena mungkin dia karena takut itu sebenarnya nggak mau, dia tuh takut dia kalau berkelahi ini kalah saya, ya kan? Tapi karena guncangan tadi dalam pikiran itu sudah sakit hati terus, dan saya kira wajar seperti itu. Setiap suami diperlakukan seperti itu. Karena dia itu baru pertama sekali berjumpa setelah diceritakan bahwa dia itu diperkosa. Okay. Hari itulah baru pertama sekali ketemu. Dan itu pun karena si korban itu datang ke rumahnya. Bukan dia cari. Datang ke rumahnya baru ketemu, belum apa-apa sudah nyuruh dengan kelakuan seperti itu menimbulkan goncangan jiwa pada saat itu ya. Mungkin sekarang sudah menyesal dia. Mungkin itu juga akan mempengaruhi juga ya. Iya, tapi pada saat itu kalau orang normal saya kan pastilah tergoncang dengan situasi seperti itu. Maka dia lakukan itu. Itu yang pasal 9 ayat 2. 9 ayat 2. Nah, sekarang Prof, himbauan dan harapan Prof ke depannya seperti apa, Prof? Terkait kasus ini dan mungkin terkait ya kasus-kasus yang lain gitu, Prof. Kedepannya seperti apa sih agar mungkin ada keseimbangan juga, Prof? Karena tadi Prof katakan hukum itu juga mengatur tentang perlindungan kan, Prof? Ya tujuan hukum itu kan untuk melindungi orang-orang baik, untuk melindungi kehormatan orang, untuk melindungi kesusilaan, harta benda. Nah, dalam perlindungan itulah maka kita melindungi dari orang jahat, gitu ya. Okay. Nah, orang jahat yang mau mencuri, mau rampok, merkosa itu hukum melindungi jangan sampai orang-orang baik ini dijadikan korban dari pelaku-pelaku itu. Nah, makanya tugas penyidik, tugas penuntut umum, tugas hakim itu adalah memidana orang yang bersalah. Ya. Nah, menjadikan tersangka orang yang disangka, menuntut, memeriksa, memutuskan mereka yang jahat dimasukkanlah ke golongan jahat. Ya. Mereka yang baik itu harus dilindungi, hukum harus melindungi orang-orang baik. Nah, itu sebenarnya secara sederhana begitu, ya. Nah, kemudian satu hal lagi juga, ini penting juga ya.
dalam relasi seksual sekarang ini, ya, jangan mentang suka sama suka, enggak juga. Suka sama suka itu dalam tanda kutip. Anak di bawah umur, orang dalam keadaan pingsan, itu tidak dalam keadaan posisi suka sama suka. Nah, jadi kalau melakukan hubungan seksual, orang yang di bawah relasi pekerjaan, anak buah dan bos, itu bukan dalam keadaan suka sama suka. Ya, jadi itu tetap dengan kekerasan. Dianggap, karena KUHP juga begitu, orang pingsan itu orang tidak berdaya, orang mabuk itu dianggap dengan kekerasan, tidak berdaya, kekerasan. Jadi tidak ada relasi suka sama suka yang dimaksud menghindar dari pasal 28, tidak, pasal macam-macam, ya, 285, 287 itu kan juga dalam relasi seperti itu, ya. Kemudian jangan pula kalau orang sudah punya istri, jangan pula cari-cari, ya kan, cari yang tadi. Di sini kebiasaan itu tuh, iya, cari yang belum punya istri, yang belum punya suami. Ngapain ganggu punya anak? Tapi trennya gitu loh, yang Nah, punya itulah. suami. Ya kayak gini lah, makanya harus, tapi sudah meninggal ya. Harusnya yang itu kalau suami memperkosa istri orang itu diperberat aja pasalnya, Pak. Nah, iya, apa ini? Suami yang perkosa istri orang diperberat. Nah, iya. Oke. Kan sekarang ya itu artinya harus tatanan masyarakat harus diperbaiki sekarang ya. Jangan mentang-mentang kita mempunyai tadi kekuasaan ekonomi, kekuasaan tadi hubungan relasi atasan bawahan, kita memanfaatkan kelebihan kekuasaan power kita itu untuk merendahkan orang lain. Itu yang harus dihindari. Saya kira itu ya. Terima kasih Prof. Balik lagi ke Pak Kasat nih, Pak. Ya kan karena kita terbatas waktu, sebenarnya kita mau bahas banyak hal di sini. Saya lihat dari tatapan Pak Kasat ini kayaknya banyak yang mau diungkapin gitu kan, tapi segmen 5 sudah kan Pak, kita jadi minta bagaimana himbauan dan harapan Bapak kepada masyarakat terkait juga dengan kasus ini kan, agar mungkin kedepannya di Kepahliang juga tidak terjadi kasus seperti ini. Jadi kalau dari kami sendiri, kita merupakan national justice. Indonesia merupakan negara hukum yang dilindungi seperti kata Prof juga, dan undang-undang juga dilindungi orang-orang yang baik-baik. Dan kita yang menindak sampai kepada pengadilan. Kemudian untuk kita sebagai manusia, kalangan khususnya masyarakat Kepahliang, jangan pernah untuk main hakim sendiri. Karena silakan menelaah dan berpikir secara realisa dan apa yang menjadikan efek dampak seterusnya. Kasihanilah anak istri. Kalau kita melakukan sesuatu hal-hal yang negatif. Jadi rencanakan apa yang menjadi kerjaan, kerjakanlah rencanamu. Tapi rencana baik ya Pak? Iya. Dan saya satu sedikit ya. Iya. Sekarang ini ada perkap tentang restoratif justice. Iya. Maka perkara-perkara kecil itu sebenarnya tidak usah masuk ke pengadilan. Iya. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Kasat tadi atas himbauan kemudian pembahasannya. Oke, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Prof. Herlambang tadi bahwa hukum melindungi, kemudian memilah di mana orang jahat digolongkan kepada orang jahat, dan hukum melindungi orang yang baik. Nah, terkait perkara ini, sebenarnya pasal 49 ayat 2 bisa dijadikan pisau analisa untuk melihat apakah si pelaku atau tersangka ini benar-benar melakukan tindakan yang melawan hukum karena untuk melindungi dirinya dan keluarganya, atau itu hanya alasan belaka. Biarkan aparat kepolisian bekerja untuk mencari fakta dan kebenaran kita sebagai masyarakat. Ambil baiknya, buang buruknya. Tetap patuhi aturan-aturan yang telah ada, taat hukum, dan percayalah bahwa hukum itu tetap ada. Yang mana benar akan tetap benar, salah akan tetap salah. Walau mungkin waktunya lama, tapi kebenaran tetap ada. Terima kasih sahabat Obras telah menyaksikan Obras kali ini. Semoga kedepannya tatanan hukum kita berjalan dengan baik sebagaimana struktur yang ada. Oke, salam Obras.